Jemaat Smyrna yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan beri kesempatan kembali untuk beribadah secara virtual. Semoga kita sekalian diberkati dengan kesehatan dan perlindungan Tuhan beserta kita sepanjang ibadah. Bersama-sama kita perhatikan seputar berita Smyrna. Selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-279, Minggu 14 Februari 2021. Semoga ibadah kita disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 18.30 WIB di rumah masing-masing. Silahkan Bapak Ibu Saudara melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Bagi anggota gotong royong, silahkan membayar uang iuran tahun 2021 kepada Ibu Sumarni. Batas akhir pembayaran pada akhir Maret 2021 atau bisa dititipkan di KTBS masing-masing untuk kemudian diambil tiap akhir bulan oleh panitia keuangan. Sekolah minggu akan diadakan setelah ibadah minggu pukul 9.45 WIB. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual. Laporan kegiatan ibadah tanggal 7 Februari 109 orang, jam doa 10 Februari 57 orang, dan sekolah minggu tanggal 7 Februari 27 orang. Mengundang anggota Prima untuk ikut serta dalam persekutuan Prima yang akan diadakan pada tanggal 21 Februari 2021 pukul 18 WIB secara online atau Zoom dengan renungan Bapak Darmuji dan pembawa acara Bapak Edwin. Gereja Baptis Indonesia Smyrna mengucapkan selamat ulang tahun kepada Valeria Triayu Indriana pada tanggal 15 Februari, Bapak Agung Nugroho pada tanggal 18 Februari. Demikian Bapak Ibu Saudara seputar berita Smyrna. Selamat beribadah. Bersama-sama kita siapkan hati pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita akan saat teduh. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan beribadah pada saat ini. Kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus sepanjang ibadah ini. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan ketika kami menerima firman-Mu. Ampuni kami atas segala dosa kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan menambahkan bilangan keluarga di keluarga besar Smyrna 3 pekan yang lalu. 1 keluarga lagi ditambahkan, yaitu keluarga Bapak Niko. Dan kita terus berdoa untuk pasangan suami istri dalam keluarga baru ini. Bicara soal keluarga, ada satu kata bijak yang mengatakan menjadi sebuah keluarga berarti Anda adalah bagian dari sesuatu yang sangat indah. Itu berarti Anda akan mencintai dan dicintai selama sisa hidup Anda. Demikian yang digoreskan oleh seorang profesor psikolog, Lisa Witt. Mengasihi, dikasihi, mencintai, dan dicintai, itu kita dapatkan di keluarga besar Smyrna. Mengapa? Karena kita adalah bagian dari keluarga Tuhan yang diikat oleh cinta kasih di dalam Kristus. Seperti lagu ini, ku cinta keluarga Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita lantunkan. Sebagai bagian dari sukacita kita sebagai keluarga Smyrna yang saling mengasihi, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarga Tuhan. Katakan sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarga Tuhan. Kita saling mengasihi dalam keluarga besar Smyrna. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita lantunkan dengan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudara. Ku kasihi kau, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, Ku kasihi kau ku dengan kasih kasihi Tuhan. kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita akan berdoa, menaikkan syafaat kita. Dan pada saat saya berdoa, silakan Bapak Ibu sekalian mendukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu kami menaikkan puji dan syukur kami yang sedalam-dalamnya.
karena setiap rasa yang boleh Tuhan berikan kepada kami sekalian, baik itu sukacita, bahagia, bangga, bahkan rasa kecewa dan duka, kami boleh merasakan itu dalam kehidupan kami sekalian, yang sesungguhnya ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu kami ingin bersyukur atas semua peristiwa yang boleh terjadi atas kami, yang seringkali membuat kami bahagia atau membuat kami kecewa dan berduka. Tetapi kami menyadari bahwa kehidupan kami berada dalam tangan kasih kuasa Tuhan sepenuhnya, sehingga setiap peristiwa yang terjadi atas kami tidak akan pernah terlepas dari perhatian dan kepedulian Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi ini, kami boleh bersama-sama untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah berlangsungnya ibadah kami hari ini, kami diizinkan untuk mengingat bangsa dan negara kami yang sungguh kami kasih dan kami banggakan, bangsa Indonesia. Bapak, kami bersyukur karena penanganan COVID-19 yang terus berlangsung sampai pada hari ini. Bahkan segala daya, upaya, kreasi terus diperjuangkan supaya pandemi COVID-19 segera berakhir di bumi Nusantara ini. Kami bersyukur karena penerapan vaksin yang boleh kami lakukan bersama-sama. Tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan vaksin dan juga beberapa pihak lainnya, kiranya ini akan sungguh-sungguh bermanfaat dan berdampak baik atas kemajuan penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia. Bahkan sampai nanti kepada seluruh masyarakat Indonesia yang bisa divaksin, boleh menerima vaksin tersebut dan sungguh-sungguh bisa memutus rantai penyebaran COVID-19, dan dengan waktu yang cepat segera kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Berkati pemerintah kami dengan perjuangan kerasnya, berkatilah setiap usaha yang diupayakan, dan bahkan berkatilah setiap dana yang diperlukan, supaya pemerintah kami tetap dalam kondisi semangat untuk memimpin negeri dan bangsa kami, untuk bebas dari segala ancaman, dan bahkan berjuang keras untuk bisa memulihkan kondisi dan keadaan perekonomian kami, ketertiban kami, keamanan dan kenyamanan kami. Kiranya boleh terus diupayakan oleh pemerintah kami yang kami dukung bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia. Bapak, izinkanlah kami berdoa supaya Tuhan menjauhkan bangsa dan negara kami dari ancaman-ancaman bencana alam, baik itu banjir, baik itu tanah longsor, baik itu gempa bumi, baik itu bencana-bencana yang lainnya yang bisa saja terjadi di bangsa kami. Kami mau berdoa kiranya Tuhan membentengi negeri kami dengan kekuatan dan kasih-Mu, sehingga kami boleh tinggal di negeri ini dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kedamaian, karena Tuhan melindungi negeri kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan sepenuhnya. Bapa, kami mengatakan gabungan Gereja Baptis Indonesia. Mari Tuhan berkatilah supaya wadah bagi umat Baptis Indonesia, GGBI, boleh terus berkarya bagi Tuhan, bahkan boleh mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kiranya pada saat kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan melalui musyawarah besar beberapa saat ke depan, Tuhan, biarlah ini menjadikan kesempatan yang baik dan indah kepada kami, merenungkan akan cinta kasih Tuhan kepada keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia, dan mengingat akan karya-karya-Mu atas keberhasilan, kesuksesan, dan roda pelayanan yang terjadi di Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkatilah para pimpinan kami yang ada di BPN, di BPD, di yayasan dan juga di lembaga-lembaga. Kiranya mereka tetap dalam kondisi semangat untuk memacu kami, menolong kami, menopang kami, seluruh umat Baptis Indonesia, menjadi umat baptis yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk keluarga besar Smyrna, Tuhan berkatilah, supaya keluarga besar Smyrna juga tetap dalam naungan dan cinta kasih Tuhan. Supaya keluarga besar Smyrna tetap dalam kondisi bersehati dan bersatu. Kami boleh bersemangat dan boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, siapapun kami,
keluarga besar Smyrna dan dimanapun berada, bahkan para simpatisan kami, Tuhan berkatilah. Lindungilah kami dari ancaman COVID-19 dan berkatilah kami dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Smyrna yang diberkati Tuhan, lagu yang digubah pada abad 19 ini mengingatkan kita bahwa kalau kita mampu mengasihi, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Dengarkan, Namaku Cinta. Jiwaku merdu benang bunyinya menghibur tiap kalbu. Ku kasih padanya Yesus anak Allah. Ku kasih padanya membalas kasihnya. Terkandung dalam namanya kasihnya tak beri. Hapuslah dosa-dosanya, darahnya yang suci. Ku kasih padanya Yesus anak Allah. Ku kasih padanya membalas kasihnya. Terkandung dalam namanya karunia Tuhanku. Jalanku terang bercahaya meski peduliku. Ku kasih padanya Yesus anak Allah. Ku kasih padanya membalas kasihnya. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan dan persepuluhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kemurahan-Mu, anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus. Tuhan sudah memberikan kami yang terbaik, anugerah keselamatan di dalam Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Tuhan berikan kami untuk mempersembahkan persepuluhan dan persembahan. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan kami ini. Dan biarlah Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah
perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Andaikan ku melakukan yang luhur, jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Bahasa cinta. Andaikan ku melakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan ku memahami semua bahasa, hanyalah bahasa cinta yang ada artinya. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada apa dalam bahasa cinta? Ada kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang lemah lembut, kasih yang sabar dan sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku.
cinta-Mu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Judul khotbah pada hari ini, kasihilah musuhmu. Khotbah disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama untuk menyiapkan kita menerima bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersiap untuk menerima bagian dari firman-Mu. Kuasailah hati dan hidup kami, supaya kebenaran firman Tuhan boleh masuk, merembes, dan bahkan menetap dalam kehidupan kami yang nantinya akan menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini kepada Tuhan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Matius pasal 5, ayat 43 sampai 45, kasihilah musuhmu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita melihat nats kita yang sudah kita baca tadi bersama-sama. Ada beberapa kata penting di situ. Dan mari kita lihat bersama-sama kata penting itu untuk kita bisa memahami keseluruhan dari bagian ini yang akan kita dengarkan bersama-sama melalui nats ini. Kata yang pertama adalah kasih. Pasti kita tahu kasih di situ tertulis atau berasal dari kata agapao yang artinya mengasihi dengan sungguh-sungguh, menunjukkan kasih, memperlihatkan dan menerapkan kasih yang tanpa pamrih. Oleh sebab itu lagu tadi kita nyanyikan bersama-sama, ajarilah kami tentang kasih Tuhan. Ajarilah kami tentang kasih yang Tuhan punya. Ajarilah kami tentang kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa memahami bagaimana kita bisa menerapkan kasih ini ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak setuju dengan kita, menghadapi orang-orang yang tidak senang dengan kita, menghadapi orang-orang yang membenci dengan kita. Ada kata agapao di situ, yaitu kasihilah dia dengan kasih yang sungguh-sungguh, tunjukkanlah kasih kepadanya, kasih yang tanpa pamrih. Lalu kata yang kedua adalah sesama. Dari kata plesion, yang artinya adalah orang terdekat, atau dalam arti luas, bisa bermakna itu adalah sesama kita. Kata plesion yang menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa jadi itu keluarga kita, bisa jadi itu teman-teman kita, bisa jadi itu sahabat-sahabat kita. Tetapi juga bisa berarti itu kepada siapa saja yang adalah sesama kita. Lalu kata musuh, kata yang ketiga yang penting adalah kata musuh yang diambil dari kata ektros yang artinya adalah yang membenci. Jadi musuh dalam hal ini adalah orang-orang yang bukan secara frontal memberikan perlawanan dan pertentangan kepada kita. Bukan orang yang melawan dengan fisik kepada kita, tetapi adalah orang-orang yang mungkin tidak melakukan perlawanan kepada kita, tetapi itu membenci kita. Bisa saja orang yang membenci kita atau orang yang kita benci, itu dikategorikan dalam musuh di bagian ini. Nah, Bapak bisa kasihi, beberapa orang menganggap bahwa perintah untuk mengasihi musuh itu adalah perintah yang mustahil.
perintah yang sangat tidak mungkin dilakukan. Oleh karena kalau perintah itu mengatakan kepada orang yang mengasihi dan kasihilah mereka, mudah bagi kita untuk melakukan kasih, mudah bagi kita untuk menerapkan kasih, mudah bagi kita untuk memberikan kasih kepada mereka yang baik hati dengan kita, kepada mereka yang cocok dengan kita, kepada mereka yang peduli dengan kita, kepada mereka yang duduk dekat dengan kita, kepada mereka yang tidak punya masalah dengan kita. Mudah bagi kita. Tetapi dikatakan bahwa kasihlah musuhmu. Mungkin ini merupakan perintah yang mustahil dilakukan. Mengapa mustahil? Oleh karena perintah ini bertentangan dengan kebiasaan pada umumnya. Kebiasaan pada umumnya adalah kita bisa membenci orang yang membenci kita. Kita bisa memusuhi orang karena orang itu memusuhi kita. Kita bisa dendam kepada orang karena orang itu menyakiti hati kita. Kita bisa melakukan perlawanan apa saja kepada orang lain ketika kita dilawan oleh orang lain. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa perintah ini merupakan perintah yang begitu besar dan bermakna dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Nah, oleh karena perintah ini berat, oleh karena perintah ini tidak mudah, Tuhan Yesus yang memberikan perintah itu sudah memberikan teladan lebih dulu. Yaitu bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan yang sempurna pada saat dia mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang memusuhinya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membencinya. Untuk orang-orang yang menyakiti hatinya. Yesus rela mati, rela sengsara, wafat di kayu salib, menerima duka, derita yang luar biasa untuk orang-orang yang memusuhi dan orang-orang yang membencinya. Sekali lagi, oleh karena perintah ini berat, Tuhan Yesus memberikan teladan lebih dulu. Dan ketika Tuhan memberikan perintah itu kepada kita meyakini bahwa perintah itu bisa kita lakukan. Beberapa khotbah yang lalu saya sampaikan, tidak mungkin Tuhan memberikan perintah yang manusia tidak bisa melakukan. Tidak mungkin manusia melakukan perintah yang begitu sulit, yang tidak terjangkau oleh kemampuan manusia. Sedangkan itu merupakan perintah Tuhan. Sangat tidak mungkin. Nah, ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, pastilah Tuhan sudah tahu pasti bahwa kita mampu melakukannya. Termasuk ketika memberikan perintah, kasihilah musuhmu. Mari kita lihat bagian yang pertama. Kalau perintahnya kasihilah musuhmu, musuh yang mana? Pertanyaan kita. Bagian yang pertama, musuh yang mana? Musuh yang dekat dengan kita, artinya mungkin itu adalah teman kita, sahabat kita. Jadi orang yang membenci itu adalah bukan orang lain, tetapi orang-orang yang dekat dengan kita, bisa jadi itu keluarga kita, teman dekat kita, sahabat kita, kenalan baik kita, atau itu masih dalam wadah satu keluarga, satu saudara, atau kasihlah musuhmu hanya berlaku kepada mereka yang menyakiti hati kita, tetapi yang tidak terlalu sakit. Kalau yang sakitnya biasa-biasa saja, kalau sakitnya yang tidak terlalu, maka perintah ini bisa kita lakukan, yaitu mengasihi mereka. Oleh karena yang mereka perbuat untuk menyakiti hati kita masih bisa menerimanya. Tetapi tidak berlaku bagi mereka yang sangat mendukakan kita. Tidak berlaku bagi mereka yang sangat menyakiti hati kita. Rasanya sakit banget. Sehingga tidak mungkin perintah ini dilakukan oleh karena perbuatanmu itu sangat-sangat menyakitkan dan sangat tidak mungkin saya mengasihi kamu. Nah, apakah perintah itu terbatas di situ? Mari kita lihat bersama-sama Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Imamat 19 ayat yang ke-18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, pada waktu itu bangsa Yahudi menerima firman ini, kasihilah musuhmu, jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Orang-orang Yahudi menerima bahwa
perintah ini berlaku terbatas, yaitu hanya bagi orang-orang Yahudi saja. Kepada siapa tidak boleh menaruh dendam? Kepada siapa tidak boleh menuntut balas? Yaitu kepada mereka yang membenci, yaitu kepada mereka yang memusuhi, kepada mereka yang menyakitkan, tetapi masih dalam satu bangsa. Sehingga mereka mengatakan bahwa oleh karena kamu masih satu bangsa, maka tidak boleh saya menuntut balas dan tidak boleh menaruh dendam. Sekali lagi, karena masih dalam satu bangsa. Jadi perintah ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu terbatas hanya pada satu bangsa saja. Dan di luar bangsa Yahudi, mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang layak dimusuhi, mereka adalah orang-orang yang layak untuk dilawan, mereka adalah orang-orang yang layak untuk diperangi di luar Yahudi. Nah, mereka lupa Bapak Ibu sekalian bahwa ayat ini dilanjutkan dengan melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita memahami sesamamu manusia, tidak lagi diikat oleh suku, tidak lagi dibatasi oleh bangsa, tidak lagi dibatasi oleh negara, tapi siapapun yang menjadi sesama mereka adalah orang-orang yang layak mendapatkan kasih kita. Meskipun mereka memusuhi dan mereka membenci kita. Bapak Ibu saya kasihi, sekali lagi mereka melupakan kalimat, siapa itu? Siapapun itu. Manusia, garis bawahi kata manusia. Siapa itu? Siapapun itu. Asal mereka manusia, kasihilah sesamamu manusia. Tidak sebatas pada suku, tidak sebatas pada bangsa, tidak terbatas pada keluarga, tapi siapapun mereka yang namanya masih manusia, mereka adalah sesama kita dan layaklah kita untuk mengasihi mereka jika mereka membenci kita. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Jadi ada kata yang terlewat di situ, sesungguhnya kalimat ini atau ayat ini berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kepada kita semuanya yang mendengarkan Tuhan Yesus Kristus, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Kata musuh di situ disejajarkan dengan kata membenci. Nah, dari ayat ini kita bisa mengerti siapa musuh kita. Musuh kita adalah orang-orang yang membenci kita. Musuh kita adalah orang yang tidak senang dengan kita. Musuh kita adalah orang-orang yang mereka selalu mengupayakan supaya kita gagal, supaya kita jatuh, bahkan supaya kita tidak sukses dalam kehidupan kita. Entah apapun masalahnya, entah apapun alasannya, mereka yang membenci kita dikategorikan dalam ayat ini adalah orang-orang yang disebut sebagai musuh. Dan orang-orang itu menurut ayat ini layak mendapatkan kasih kita. Melalui ayat ini, kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, mengisyaratkan kepada kita sekalian bahwa masih dibenarkan membenci perbuatan musuh kita. Sekali lagi, masih dibenarkan membenci perbuatan musuh kita, namun pribadi atau orangnya harus kita kasihi. Sekali lagi ya, karena ini penting, masih dibenarkan jika kita membenci perbuatannya, jika kita membenci perilakunya yang salah, jika kita membenci perilakunya yang merugikan dan mengecewakan. Tetapi kita tidak boleh membenci orangnya dan harus mengasihi orangnya. Kita tidak setuju, kita tidak mendukung, kita tidak sepakat dengan perbuatan jahatnya. Pada saat kita menunjukkan kebencian kita terhadap sifat-sifat dan perbuatannya, membenci perbuatan jahatnya, agar supaya mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang salah, mereka telah melakukan pelanggaran, mereka telah menunjukkan sikap
yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan kita membenci sikap dan sifatnya itu. Kita membenci perbuatannya itu. Supaya apa? Supaya mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Dan syukur-syukur mereka mau bertobat dari dosanya. Bapak Ibu saya kasihi, kita membenci perbuatannya. Kita membenci sikapnya. Kita menyesalkan atas semua tingkah lakunya yang berdosa. Tetapi kita mengasihi orangnya. Dengan kita membenci perbuatannya, kita menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan perbuatannya. Bahwa kita tidak mendukung perbuatannya. Bahwa kita tidak sepakat dengan apa yang dia lakukan. Dengan harapan supaya dia sadar. Dengan harapan supaya dia bertobat. Dengan harapan supaya dia berbalik dari perbuatan yang salah. Menuju kepada kebenaran. Oleh karena kita tidak mendukung perbuatan salahnya. Dan bahkan kita bisa menuntun mereka kembali. Untuk kembali benar hidup di jalan Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi. Apa yang bisa kita dapatkan dari bagian ini? Siapa musuh kita? Orang-orang yang membenci kita. Ketika orang membenci kita, kita tidak senang dengan kebencian itu. Tetapi kita mengasihi orang itu. Mari kita doakan dia. Mari kita bawa dia menuju kepada kebenaran. Supaya kita bisa membawa mereka untuk hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagian yang kedua. Bapak Ibu saya kasihi, lalu bagaimana respon kita terhadap sikapnya? Oke lah perintahnya adalah kasihilah dia. Oke lah perintahnya adalah doakanlah dia. Tapi bagaimana respon kita pada saat kita menghadapi sikapnya, pada saat kita menghadapi perbuatannya, pada saat kita menerima perlakuannya yang begitu jahat. Bagaimana respon kita? Tadi saya katakan bahwa mengasihi musuh bukan merupakan perintah yang mudah. Oleh karena tidak sesuai dengan apa adanya. Tidak sesuai dengan seperti biasanya. Kalau orang membenci saya dan saya membenci dia, itulah mungkin yang mesti harus terjadi secara manusia. Tetapi karena firman Tuhan berkata, kasihlah mereka. Orang-orang yang membenci kamu, orang-orang yang memusuhi kamu, kasihlah dia. Lalu bagaimana respon kita pada saat orang itu berbuat jahat kepada kita? Bagaimana tanggapan kita pada saat kita menerima perlakuan buruknya? Matius pasal 5 ayat 38 dan 39 dikatakan di sana, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wah menarik ya. Ini responnya. Ini respon orang-orang percaya ketika mendapatkan perlakuan jahat dari orang lain. Pernah mendapatkan nasihat mungkin. Pernah mendapatkan semacam pemahaman mungkin. Yaitu mata ganti mata. Kalau mataku engkau buat sakit, maka aku akan membuat sakit matamu. Kalau gigiku copot karena perbuatanmu, maka aku bisa mencopot gigimu juga. Bahkan ketika gigiku satu copot, saya bisa nyopot dua gigimu. Wah, baru puas. Baru puas. Kalau mataku sebelah kiri ini sakit, maka aku bisa membuat kedua matamu sakit. Dan kita puas. Kalau kamu menampar pipi kiriku, maka aku akan menampar kedua pipimu. Bisa terjadi dan aku puas. Tetapi bukan begitu firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Dan digambarkan di sana, jika siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bapak Ibu saya kasihi, ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita tidak membalas atau kita tidak melawan atas perbuatan jahat musuh kita dengan perbuatan jahat yang sama-sama jahatnya atau lebih jahat dari perbuatannya. Dan di balik kejahatan yang bisa kita lakukan kepada mereka, ada kepuasan secara manusiawi. Tetapi Tuhan tidak mau itu.
Lalu bagaimana respon kita tadi saya katakan? Kalau kita tidak melawan, kalau kita tidak membalas, lalu apa yang bisa kita lakukan? Roma pasal 12 ayat 19 memberikan jawab di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Sekali lagi ya, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang sedang sakit hati, saudara-saudaraku yang sedang kecewa, saudara-saudaraku yang sedang disakiti, janganlah kamu sendiri, garis bawahi, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan atau melakukan pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Wah, ini melegakan kita saudara, ini melegakan kita. Pada saat saya disakiti, pada saat saya difitnah, pada saat saya dihina, pada saat saya dibuat sakit hati, maka serahkanlah itu kepada Tuhan. Jangan saya menuntut pembalasan. Jangan saya berbuat sesuatu untuk membalaskan rasa sakit hati saya. Karena firman Tuhan katakan itu. Janganlah kamu sendiri. Kalau bukan saya sendiri lalu siapa? Dikatakan di sana, karena berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, haknya Tuhan. Kalau saya disakiti, kalau saya dihina, kalau saya difitnah, maka saya harus menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, menyerahkan kehinaan itu, menyerahkan sakit hati itu, menyerahkan kekecewaan itu, dan biarlah Tuhan yang membalas. Dan firman Tuhan katakan di sana apa? Berilah tempat kepada murka Allah. Kalau saya yang membalas, kalau saya yang melakukan pembalasan, itu artinya saya tidak memberi tempat murka Allah untuk membalaskan. Karena murka Allah itu sudah kita borong dan kita yang melakukan. Tetapi kalau merujuk firman Tuhan ini, serahkan saja kepada Tuhan dan biarlah murka Tuhan nanti yang membalaskan. Nah, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan total, menyerahkan sepenuhnya, ya sudah diserahkan saja. Tidak usah bertanya-tanya, Tuhan kok gak dibalas-balas orang itu ya? Tuhan kapan balasnya? Aku pengen lihat Tuhan membalaskan sakit hati saya. Gak perlu, gak perlu. Tuhan punya waktu sendiri, punya cara sendiri untuk membalaskan murkanya kepada orang-orang itu. Yang jelas bagi kita adalah kita tidak membalas dan menyerahkan itu kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang melakukan pembalasan itu. Karena dikatakan di sana, akulah Tuhan yang menuntut pembalasan. Kewajiban bagi kita hanya menyerahkan diri sekali lagi dan tidak usah bertanya-tanya kapan itu Tuhan terjadi. Mungkin secara manusia begitu ya. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok masih saja orang itu seger waras. Masih saja orang itu kok bisa kemana-mana dengan enaknya sendiri. Kok Tuhan kok gak balas-balas? Coba lihat Tuhan, balaslah sekarang. Biar saya juga melihat, biar kapok dia. Enggak, Tuhan punya cara sendiri dan punya waktu sendiri. Yang penting kita menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Moralitas orang percaya harus mampu menguasai dirinya. Tidak membalas namun berusaha menaklukkan hati musuh kita dengan kasih dan pengampunan. Cara kita mengalahkan musuh kita bukan dengan kekuatan kita. Cara kita mengalahkan musuh kita bukan dengan cara kita untuk memeranginya. Tetapi dengan kasih dan juga dengan perhatian. Supaya kita mampu menaklukkan hati musuh kita. Bahkan masih ditambah dengan pengampunan. Karena kasih dan pengampunan akan menang atas semua kejahatan. Apakah itu mudah? Tidak, saudara. Sulit. Dan bahkan saya katakan sangat-sangat sulit. Apakah itu mudah? Tidak. Sukar. Amat sangat sukar. Nah, oleh karena amat sangat sukar, meskipun itu tidak pernah berarti mustahil, masih bisa dilakukan. Karena terlalu sulit untuk dilakukan, maka Nabi Zakaria memberikan peringatan kepada kita di dalam Zakaria pasal 4 ayat 6, dikatakan di sana, bukan dengan kekuatan,
dan oleh kekerasan, tetapi oleh Roh Tuhan. Menarik ya? Bagaimana mengasihi musuh itu kita terapkan. Bagaimana mengasihi musuh itu kita lakukan. Kita tidak akan pernah bisa melakukan itu kalau kita mengandalkan emosi kita, mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, maka itu merupakan perintah yang mustahil dan bahkan sangat sulit kita lakukan. Karena secara manusia kita tidak pernah mampu untuk mengasihi musuh kita. Dan Zakaria memberikan peringatan pada kita, lakukanlah itu dengan Roh Tuhan. Dan tiada mustahil bagi Tuhan. Bapak yang saya kasihi, kasihilah musuhmu. Apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yang bisa kita lakukan sebagai penutup khotbah kita pada hari ini. Yang pertama, jika seterumu lapar, berilah dia makan, dan jika seterumu itu haus, berilah dia minum. Yang kedua, itu tertulis di Roma pasal 12 ayat 20. Yang kedua, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, termasuk musuh-musuhmu. Roma 12 ayat 17. Dan yang ketiga, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Sekali lagi, janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 12 ayat 21. Dengan demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalamu. Mari kita taklukkan musuh-musuh kita. Mari kita menangkan pertandingan perlawanan ini dengan rasa kasih dan juga pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan memberkati kami, menasihati kami, dan bahkan menegur kami, dan juga memberikan kekuatan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus bekerja setelah hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan ini, untuk menerapkan, untuk bisa melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, atas kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dari manakah kita bisa dikenali oleh orang lain kalau kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus? Ya, karena kasih Kristus yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita yang kita pancarkan keluar melalui kesatuan dalam kehidupan kita, melalui kebersamaan kita, maka orang lain akan bisa mengerti kasih Kristus itu tinggal di dalam hati kita. Kita dikenali karena kasih Kristus. Kita sekalian satu dalam Roh Kudus. Kita sekalian satu dalam Roh Kudus. Dan semoga pulihlah kesatuan yang tulus. Kita pun dikenali karena kasih Kristus. Karena kasih kita dikenali terus. Mari jalan bersama bergandengan tangan. Mari jalan bersama bergandengan tangan. Kehadiran Tuhan di mana-mana beritakan. Kita pun dikenali karena kasih Kristus. Karena kasih kita dikenali terus. Dengan bahu-membahu
Maha besar Bapa kami dalam surga, kalau kami bisa mengakhiri ibadah kami pada hari ini, sesungguhnya ini karena cinta kasih Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada kami sekalian. Oleh sebab itu segala puji, hormat dan syukur hanya kami naikkan kepada Tuhan. Bapa di surga, kesempatan pada pagi ini kami ingin membuka hati dan hidup kami untuk bersiap diri menerima berkat dari Tuhan untuk mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Bapak Ibu saya kasih, bukalah hati dan hidupmu sekarang dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan-Nya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menyadari bahwa segala sesuatunya terjadi dalam hidup kita karena Tuhanlah yang mengasihi kita. Dan kita bersyukur oleh karena kita dikasihinya. Kita dikasihinya, kita dikasihinya, Dia rela mati bagi kita. Kau dikasihi, ku dikasihi, kita dikasihinya. Kita dikasihinya. Kita dikasihinya, kita dikasihinya, Dia rela mati bagi kita. Kau dikasihi, ku dikasihi, kita dikasihinya. Mari kita mengambil waktu teduh kita. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang sudah memberkati kita di sepanjang ibadah kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.